sebuah kabupaten, seseorang menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ia ingin mengadu, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana, apa syaratnya, dan bagaimana berkasnya. Ia menelepon, lalu menunggu 1-3 hari kerja. Tidak ada standar, tidak ada rekam jejak, tidak ada kepastian kapan dijawab. Sepanjang 2012 sampai 2025, DKPP menerima 5.878 pengaduan. Hanya 2.664 yang berlanjut, selebihnya 54,7% berhenti di tengah jalan. Bukan karena aduannya tidak berdasar, melainkan karena berkasnya tidak lengkap dan formatnya tidak sesuai. Pada saat yang sama, indeks kepercayaan terhadap etik penyelenggara pemilu turun menjadi 50. Persoalan ini tidak ditebak, melainkan ditelaah. 4 dimensi dipetakan sampai ke akarnya. Akarnya 2, belum ada standar operasional prosedur, dan belum ada kanal layanan yang terstandar. Alasannya sederhana, masyarakat sudah ada di WhatsApp, layananlah yang seharusnya mendatangi mereka. Tim efektif dibentuk melalui keputusan Sekretaris DKPP pada 29 Juni. 3 kelompok kerja, pembagian tugas yang tegas. Standar operasional prosedur ditetapkan 27 Juli. 9 langkah kerja, 4 kategori, pertanyaan, dan mutu baku waktu pada setiap langkah. 3 langkah pertama berjumlah 12 menit. Dari sanalah target 15 menit berasal, bukan angka yang dikarang. Basis pengetahuan disusun agar setiap agen menjawab dengan rujukan yang sama, siapapun yang bertugas. Agustus 2026, seorang pengguna menyapa dalam hitungan detik, salam pembuka, dan 4 menu terkirim. Seluruh rangkaian itu berlangsung dalam 3 menit, tanpa satu pun petugas turun tangan. Dan semuanya terekam, percakapan yang belum tertangani. Dari tidak ada SOP menjadi ditetapkan, dari tidak ada kanal menjadi beroperasi, dari 1-3 hari menjadi hitungan menit, dan kali ini terukur. Terima penuh kanal, dijadwalkan 9 September 18 hari setelah masa implementasi berakhir. Penetapan SOP pun mundur dari rencana. Waktu tambahan itu dipakai untuk menguji ulang naskahnya. Instrumen menjaganya. Keputusan resmi, standar operasional prosedur, pembebanan anggaran, dan sasaran kinerja pegawai. Hari ini, ketika Dharma bertanya, ia tidak lagi menunggu 3 hari. Ia dijawab dalam hitungan menit oleh kanal resmi, dengan jawaban yang sama siapapun petugasnya, dan tercatat rapi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, penanganan dugaan pelanggaran etik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penegakan etika penyelenggara pemilu. Namun di sisi lain, bahwa tidak semua masyarakat memahami dengan baik bagaimana pengaduan itu dilaksanakan. Sehingga konsultasi merupakan hal yang penting bagi penanganan pelayanan pengaduan. Pengaduan sekarang tidak harus ribet, cukup lewat WhatsApp. Nah, apresiasi untuk terobosan layanan konsultasi atau customer service pengaduan berbasis WhatsApp. Inovasi ini merupakan terobosan dari kolega saya, Bapak Ahmad Irianto, selaku Kepala Subbagian Fasilitasi Penyiapan Perkara, Bagian Fasilitasi Pengaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Hanifah, anggota kelompok kerja 2 pada tim efektif aksi perubahan ini yang menjalankan layanan konsultasi pengaduan sehari-hari. Sebelumnya, ketika ada pertanyaan tentang status atau cara menyampaikan aduan, kami harus mencari berkas atau ketentuannya terlebih dahulu dan menjawabnya satu persatu. Sekarang, pertanyaan umum dapat dijawab langsung melalui layanan konsultasi pengaduan berbasis WhatsApp API, lengkap dengan tautan resmi dari DKPP. Kami pun dapat lebih fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Seluruh percakapan juga tercatat dan dapat ditelusuri kembali. Kami mendukung penuh layanan ini dan siap menjalankannya sesuai SOP yang telah ditetapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.